Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul teks berita. Selanjutnya bagian A, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak, baik itu koran ataupun majalah. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri teks berita? Poin pertama di sini, ciri-ciri teks berita yaitu faktual atau sesuai fakta. Maksudnya di sini, berita tersebut tidak mengada-ada. Yang kedua itu aktual atau terbaru. Maksudnya yaitu berita terhangat yang baru saja terjadi. Dan yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Selanjutnya yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Tidak boleh pakai bahasa gaul dan lain-lain. Yang kelima itu bersifat objektif atau apa adanya. Maksudnya di sini tidak dibuat-buat. Yang keenam itu kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Maksudnya di sini kronologisnya atau runtutan peristiwanya itu disajikan secara berurutan. Selanjutnya, ya bagian B, menentukan unsur berita. Dalam menentukan unsur-unsur berita, kita perlu menghafal rumus, yaitu rumusnya 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Ya, 5W tambah 1H itu adalah what, where, when, who, why, dan how. Yang pertama itu what. What, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua itu where, atau di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga itu kapan, atau when? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat itu who. Siapa? Siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Dan yang kelima itu why. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir itu adalah how. Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh. Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 214 ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah pada Minggu tanggal 2 bulan 6 2019. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 penumpang dewasa. Belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan tersebut. Sulhawari Agustianto, juru bicara Basarnas Jawa Tengah, mengatakan bahwa kecelakaan ini dialami oleh mobil Toyota Starlet yang ditumpangi oleh 6 orang dengan nomor polisi B 1157 KN yang melaju dari arah barat. Para korban kecelakaan dievakuasi ke rumah sakit Pemalang oleh petugas gabungan kepolisian Basarnas dan PT Pemalang Batang Toll Road.
Di sini ada sebuah contoh seperti yang saya jelaskan tadi. Slide selanjutnya. Kita akan memasukkan unsur-unsur berita ke dalam contoh tersebut. Yang pertama yaitu what atau apa. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu kecelakaan tunggal sebuah mobil. Yang kedua itu who. Siapa? Siapa saja yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut? Di sini ada 6 orang penumpang mobil yang terlibat. Selanjutnya itu when. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Atau kecelakaan itu terjadi? Kecelakaan terjadi pada Minggu, tanggal 2, bulan 6, 2019. Yang keempat itu where, di mana? Di mana kecelakaan itu terjadi? Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 214 ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya itu why, mengapa? Mengapa kecelakaan tersebut terjadi? Penyebab kecelakaan masih belum diketahui dengan pasti. Dan yang terakhir itu how. How, bagaimana kecelakaan atau proses terjadinya kecelakaan tersebut? Di sini penyebab kecelakaan tunggal sebuah mobil belum dapat dipastikan. Kecelakaan tersebut dialami oleh mobil Toyota Starlet yang ditumpangi oleh 6 orang dengan nomor polisi B1157KN yang melaju dari arah barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 penumpang dewasa tewas. Para korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Pemalang oleh petugas gabungan kepolisian, Basarnas, dan PT Pemalang Batang Toll Road. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, wallahu yadilal khairi wal amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.